Saya akan menjelaskan sistem komersial. Ini sistem heat pump water heater. Ini contoh unit yang terpasang di pavilion. Kebetulan dia tipe heat pump swimming pool. Nah, kalau di sistem heat pump water heater itu ada 4 komponen utama. Yang pertama itu adalah heat pump, storage tank. Storage tank ini adalah untuk penampungan air panas dan juga pompa sirkulasi. Pompa sirkulasi ini adalah untuk mensirkulasi air yang di storage tank ke heat pump dan dibalikan lagi ke storage. Nah, untuk pompa return itu adalah untuk menjaga atau memaintain air yang di sistem gedung supaya ketika buka keran air panas akan selalu dapat air panas. 4 komponen utama dalam sistem heat pump water heater. Adapun sistem kerja heat pump adalah sebagai berikut ya. Untuk komponen utama dalam heat pump itu ada 4 juga. Pertama adalah kompresor. Nah, di dalam kompresor ini ada gas refrigeran yang dikompres. Nanti dia akan mengalir ke heat exchanger. Di kompresor ini ada gas refrigeran ya. Kalau tipe untuk solahat itu R407C. Nah, dia dikompres akan menimbulkan panas ya. Panas ini nanti gas ini ke HE, ke heat exchanger. Nah, di heat exchanger ini dia akan terjadi radiasi panas karena HE untuk solahat dia adalah tube in tube. Jadi tabung dalam tabung. Nah, setelah terjadi radiasi panas, perpindahan panas dari gas refrigeran ke air, nah suhu refrigeran ini akan turun dan akan lanjut ke expansion valve. Nah, di expansion valve ini gas refrigeran yang tadinya suhu sudah turun diturunkan lagi dan pressure-nya juga diturunin lagi. Nah, dari expansion valve nanti dia akan ke evaporator. Nah, di evap ini suhu gas refrigeran itu sudah rendah. Nah, di evap ini nanti akan timbul titik-titik air atau embun. Nah, di evap ini nanti ada fan yang berfungsi untuk menghisap udara sekitar. Dan itu yang akan mengakibatkan buangan heat pump itu udara sejuk. Jadi secara umum prinsip kerja heat pump ini sama seperti outdoor AC, tapi dia terbalik. Nah, untuk sistem heat pump sendiri, ketika sudah proses dari HE, dia akan ke storage. Nah, di storage ini air yang dari heat pump itu akan bercampur. Nah, apabila suhu air yang di storage ini sudah mencapai suhu settingan, umumnya itu adalah 55 derajat. Maka heat pump ini pompa ini akan menonaktif atau tidak bekerja, dan heat pump juga dinonaktifkan sendiri secara otomatis. Dan air yang di dalam tangki ini siap didistribusikan. Oke, selanjutnya ini ada beberapa tipe heat pump. Yang pertama itu adalah single wall. Adapun kelebihan dari heat pump solahat itu ada empat macam ya, yang saya lingkari merah itu. Pertama, gas refrigeran itu yang tipenya 407C. Itu udah ramah lingkungan. Jadi kalau ada kebocoran atau kebakaran, dia low smoke. Jadi asapnya itu nggak ngebul, seperti itu. Nah, untuk tipe kompresornya itu dia Copeland scroll. Nah, terus maksimum suhu yang dicapai itu bisa sampai 61 derajat. Nah, umumnya yang kita setting di tangki itu adalah 55 derajat. Selanjutnya dia tipenya single wall. Jadi lapisan di HE-nya itu satu lapis.
Nah, untuk tipe kedua itu vented ya atau double wall. Sama, kelebihannya juga ada 4. Yang bedanya dengan single wall dan double wall, di HE-nya itu dia dua lapis, jadi lebih tebal. Lebih tebal dan juga umur dari heat pump lebih lama. Oke. Nah, untuk tipe selanjutnya itu adalah untuk yang swimming pool. Nah, kalau untuk swimming pool dia tanpa tanpa memasukkan instalasi pompa ya. Karena pompa sirkulasi itu termasuk dari skup kerjaan kontraktor kolam renang. Sama juga HE-nya refrigerannya 407C. Tapi untuk swimming pool dia hanya mencapai 42 derajat. Karena apa? Karena air itu langsung dipakai, Bu. Atau langsung bersentuhan langsung dengan manusia. Karena suhunya juga lebih rendah. Dan kelebihan dari yang tipe swimming pool itu adalah HE-nya itu titanium. Lebih tahan terhadap kaporit. Oke. Untuk selanjutnya itu heat pump water to water atau heat pump chiller. Nah, dia single wall. Ini heat pump tipe ini bersimbiosis dengan chiller. Karena apa? Karena tidak ada fan-nya. Jadi buangan chiller itu dimasukkan ke heat pump dan heat pump membantu kerjanya chiller. Jadi sama-sama saling membantu untuk yang heat pump chiller. Nah, adapun keunggulan dari heat pump Solahat itu pertama dia berbahan aluminium untuk bodinya, jadi lebih tahan korosif, terus juga lebih ramping. Terus menggunakan refrigeran 407C yang ramah lingkungan. Dan untuk HE-nya dia ada beberapa tipe, ya ada single wall, ada double wall, dan titanium untuk yang full kolam renang. Dan juga untuk HE dia cell and tube tipenya, jadi tabung di dalam tabung. Oke. Nah, keunggulan dari heat pump Solahat juga dia COP-nya lebih dari 4. Kalau untuk menghitung COP, ini kan ada heating KW. Heating KW ini nanti dibagi power input. Sebagai contoh 13,64 itu dibagi 3,8 itu hasilnya 4,4. Jadi lebih dari 4 ya. Atau di sini juga ada kolom untuk COP 4,4, 4,7 sampai yang paling besar itu 4,8. Hampir 5. Untuk keunggulan dia juga kalau untuk kolam renang dia bisa mencapai COP-nya itu 6. Selanjutnya juga tekanan bisa mencapai 24,5 bar. Nah, tapi dari brosur kita paling besar itu adalah 64 kW. Apabila ada keperluan kapasitas besar itu bisa kita cover di atas 100 kW pun ada. Oke, ini yang bisa saya sampaikan untuk sistem heat pump water heater.